Bagaimana sebuah mazhab bisa mengubah dunia? Mari kita kenali sang pionir di baliknya, Imam Abu Hanifah. Lahir di Kufah pada tahun 699 M. Ia awalnya seorang pedagang sutra, hingga pertemuannya dengan Imam Ash-Syafi'i mengubah jalannya hidup. Dari studi kalam dan logika, ia beralih fokus mendalami ilmu fiqih, membangun fondasi pemikiran yang revolusioner. Pemikirannya melahirkan mazhab Hanafi, yang hingga kini menjadi salah satu mazhab paling berpengaruh di dunia Islam. Imam Abu Hanifah wafat di Baghdad pada 772 M. Spekulasi tentang kematiannya, termasuk konflik dengan penguasa, hingga kini menjadi pembahasan. Warisan terbesar dari Imam Abu Hanifah bukan harta, tapi sebuah pemikiran yang mengubah sejarah Islam. Inilah mazhab Hanafi. Berkembang di Kufah, mazhab ini dikenal sebagai Ahlur Ra'e, yang mengedepankan kekuatan pikiran atau ijtihad untuk memecahkan masalah. Tapi ingat, hierarki sumber hukumnya tetap jelas. Al-Quran dan Sunnah adalah fondasinya yang tak tergoyahkan. Karena itu, Imam Hanafi sangat ketat dalam memilih hadis. Hanya yang mencapai tingkat mutawatir atau banyak disampaikan yang diterimanya. Ada pandangan uniknya juga. Dalam kondisi tertentu, metode qiyas bisa didahulukan atas hadis, meskipun ini bukan kesepakatan semua ulama Hanafi. Inilah warisan keilmuan yang abadi, sebuah pijakan untuk berpikir, berhukum, dan beribadah. Pernahkah Anda bertanya, mengapa menurut Imam Abu Hanifah, perempuan dewasa berakal bisa menikah tanpa wali? Jawabannya ada pada konsep qiyas. Qiyas adalah penalaran analogi. Imam Abu Hanifah mengaitkannya dengan perwalian, berdasarkan perbolehannya bagi wanita dewasa bertransaksi tanpa izin orang tua. Namun, qiyas ini tidak sembarangan. Imam Abu Hanifah menetapkan 5 patokan penting untuk menjadikannya metode hukum yang kuat. Pertama, illah atau alasan hukum dari kasus asal harus dapat dipahami secara rasional. Jika tidak, ia tidak bisa digunakan. Kedua, kasus yang hendak ditetapkan hukumnya tidak boleh sudah memiliki ketentuan yang jelas dalam nas Al-Quran atau hadits. Ketiga, jika hukum asal bersifat pengecualian, maka ia tidak dapat diperluas melalui analogi ke situasi lain. Keempat, hukum hasil qiyas tidak boleh mengharuskan perubahan terhadap hukum yang sudah jelas ditetapkan dalam nas. Kelima, ilah yang menjadi dasar tidak boleh terlalu terikat secara khusus sehingga membatasi penerapan hukum baru. Inilah warisan pemikiran Imam Abu Hanifah. Sebuah struktur logika teratur dalam Islam yang tetap relevan untuk dipertimbangkan hingga kini. Hukum Islam harus selalu kaku. Kenalan dengan istihsan, metode cerdas dari Imam Abu Hanifah. Ini adalah cara meninggalkan analogi kaku demi hasil yang lebih adil dan sesuai tujuan syariat. Contohnya, sisa makanan burung pemangsa tetap suci karena cara makanannya berbeda, meski analogi biasa menyatakan sebaliknya. Metode ini diterima oleh Imam Malik dan Ahmad ibnu Hanbal, meski dikritik Al-Syafi'i jika tanpa dasar kuat. Inilah yang membuat mazhab Hanafi yang banyak dipakai di berbagai negara dikenal fleksibel dan adaptif. Khususnya dalam hukum perdata, hakim diberi keleluasaan memilih solusi paling adil dan logis, menjadikannya tetap relevan hari ini.